Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Indi Rahmawati di Bakwan Buka bersama TV One. Nah, kita udah ngobrol-ngobrol banyak kemarin ya dari berbagai lini, dari kru yang ada di TV One, mulai dari yang paling tinggi sampai dengan yang paling ada di sebelahnya, sebelahnya lagi. Sekarang saya mau ngobrol sama seseorang yang ada di belakang layar. Dia adalah orang yang nyiapin semua berita untuk Kabar Pagi. Tidurnya kapan ya? Zaki, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Kabar Pagi udah dari tahun berapa? Kabar Pagi nih ya? Ya, Kabar Pagi itu seingat saya 2017-18. 2017-18 sampai dengan sekarang. Sampai sekarang. 2024, berarti kurang lebih ada berapa tahun tuh? 7 tahunan? Sempat pindah sebentar setahun ke Kabar Utama, habis itu balik lagi ke Kabar Pagi. Balik lagi, Kabar Pagi lagi. Kabar Pagi lagi. Itu berarti Kabar Pagi, lu harus datang di kantor jam berapa? Kalau secara teoritis kita menyiapkan itu dari sore teh. Bukan berarti kita datang fisik, dari sore itu kita udah koordinasi bahan apa yang akan kita siapkan By grup besok WA. Kabar Pagi. Ya, by grup WA. Okay. Koordinasi sama Korlip, koordinasi sama narasumber, tema berita besarnya besok apa yang kita mau ambil. Jadi itu semua kita komponenkan masuk. Dari sore tuh udah. Tetap pantau tuh, bahkan bisa tidur nggak ya? Terutama kalau hari-hari misalnya, wah takutnya breaking nih. Wah kalau udah breaking nggak bisa tidur itu. Misalnya ada peristiwa yang terjadi dari sore, kita kan terus update tuh, running terus Contoh update. kayak banjir sekarang itu Kayak kan. banjir tuh. Saya pernah waktu itu tahun 2020, pas tahun baru tuh teh. Berita biasa, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba hujan jeder, banjir Jakarta. Breaking, saya tuh Itu megang. jam berapa berarti udah mulai hujan, jeder, banjir Jakarta? Tahun 2020 yang waktu itu Jamnya? Jakarta banjir. Oh, yang itu. Tahun baru. Iya. Itu saya datang dari jam 10 malam. Takut jaga-jaga kalau ada apa-apa. Iya. Datang ke kantor, menyiapkan semua. Kok Jakarta kok geledek nggak berhenti-berhenti. Waduh, langsung. Itu udah feeling ya berarti ya? Pantau nih Jakarta nih. Kayaknya susah nih. Kayaknya berat nih. Udah langsung kita koordinasi, cek Jakarta, kontri-kontri, VJ kita kerahin. Terus teman-teman yang harus tiba-tiba kan redaksi juga harus memutuskan ini breaking nggak nih, ini breaking nggak, karena harus sepengetahuan bos-bos di atas. Cuma kondisinya pada saat breaking ini kan pasukan harus siap teh. Iya. Sedangkan itu udah subuh. Nah, nyiapin pasukan gimana tuh caranya kalau akhirnya orang-orang? untuk mengakalinnya itu waktu itu karena teman-teman reporter juga ke kantor juga susah karena ada yang kejebak macet, ada yang nggak bisa keluar. Udah kayak selfie aja live. Laporan seperti biasa, lo kirim gambarnya BWA, nanti kita edit, kita masukin ini lo live by phone. Di lokasi masing-masing. Di lokasi masing-masing, di kos masing-masing boleh. Mau di atas genteng lo boleh. Mau di apa? Tapi benar-benar real time tunjukin bahwasanya daerahmu kena banjir. Nah gitu tuh kita pakai feeling tuh. Bahkan kan kantor aja kita naik truk kan? Iya, gue karena ingat. saking nggak bisanya, bener. saya keluar aja. Aduh, motor kumaha iya. Kita harus naik truk yang gede. Inget gue. Sampai ke tugas. Dari Jeep kan, naiknya kan? Semua karyawan. Kan kalau karyawan lain bisa, oh kita libur ya Pak, banjir. TV One tidak bisa, Bu. Iya, benar. Harus tetap mengabarkan kepada pemirsa. Disitulah harus hadir. Bener. Makanya mau karyawan kita mau diupload juga teman-teman kan juga terkendala perjalanan yang harus ke studio, ke panel, yang buat koordinasi. Terpaksalah kita yang standby Kabar Pagi ini sambil menunggu teman-teman walaupun mata udah kiep. Lu nggak balik berarti? Kagak balik teh. Sampai jam 11 siang. Ya ampun. Karena nunggu udah kayak teman-teman. zombie buka. Udah begini. Udah kabarin aja. Koordinasi dari belakang. Ya teman-teman udah matanya udah 5 watt semua. Iya, pasti. Mau nggak mau, itu kan kejadian-kejadian itu yang kita harus pakai feeling. Iya. Dan harus cepat memutuskan. Kondisinya ternyata benar kan berhari-hari itu banjir semuanya. Iya, itu sampai pakai truk berhari-hari kok kita. Iya. Tapi orang-orang tetap ngantor Tetap gitu. kantor. Begitu kan Seru. TV One nggak bisa ada alasan. Iya. Lu harus ke kantor ya tetap megang, tetap mau kondisinya bagaimana. Udah nggak ada alasan mau banjir mau apa lu ke kantor. Udah disediain truk. Jadi nggak ada alasan lagi lu kendaraan nggak bisa lewat. Parkir Akhirnya kan di kita sono parkir kan? di sana semua kan ditugas kan. Ditugas. Itulah suka dukanya tuh Iya, teh. seru. Itu salah satu yang emang banjirnya gede banget Gede ya. banget Tapi gue itu. lihat sekarang tuh udah kayak dibetonin sih tuh Ya, udah udah dinaikin. lumayan. Jadi udah nggak terlalu banjir kayak dulu. Udah nggak terlalu parah banget lah. Pokoknya masih bisa lah, aman lah. Yang lu alamin breaking news itu kan waktu Jakarta banjir. Terus apa lagi tuh yang pas Gempa. Nah Gempa. tadi sama Sinta atau biasanya panggil Juju.
Juju. itu kita pakai feeling juga. Ju, kayaknya lu datang duluan deh. Bisa gitu ya? Kayaknya ada ini nih, takutnya ada ini. Karena kan kita bicara ini teh, ada pergeseran lempeng nih. Kita bicara kalau lempeng dari Asia, terus kan sampai ke Australia kan. Kalau ini sudah bergerak, biasanya ini bergerak, ini bergerak, ini bergerak. Nggak tahu kenapa batin nih kayaknya, Sinta lu di mana? Ju, lu kemana Ju? Pagi ya Ju, ya takutnya ada apa-apa Ju, standby ya. Itu udah selalu ngabarin. Ternyata Juju bener datang, nggak lama jam 3 jebret, gempa. Breaking news. Iya, untungnya Juju kooperatif kan. Ada juga presenter yang aduh tahu sendiri kan. Tentu presenter pernah tahu kan, jadi tahu lah. Dinamika itu pasti tahu. Iya. Ada yang kooperatif, ada yang aduh ini itu gitu. Untungnya Juju mau ya. Belum kita harus ngejelasin, Ju ini ya Ju, ya main ini ya. Kan gambar belum ada teh. Yang ditelepon siapa nggak bisa. Baru country doang bisa laporan. Narasumber harus kita gerak, semua tuh cepat tuh handphone. Semua produser kita kerahin, lu telepon ini, telepon ini, telepon ini. Siapa yang duluan? Sikat. Mau gubernur, mau bupati, mau BPBD, semua layar harus berkembang. Iya benar. Itu mang jam 3 pagi siapa yang mau nonton kayak begitu? Nggak ada yang nonton tapi breaking. Hajar gitu. Apalagi kalau TV sebelah kan TV sebelah, wah gitu kan, tahu sendiri. Iya, kita harus duluan. Itu sih suka duka. Tapi gue berasa kayak kabar pagi lu bertahun-tahun, gue nggak bisa ngebayangin tidur jam berapa, bangun jam berapa. Yang normal ya, hari normal bukan breaking. Kalau misalnya ini biasanya kita selesai rapat itu, kita dari jam 4 nih udah memantau nih beritanya apa aja. Kita nonton kabar petang. Oh kira-kira angle besarnya bagus ini nih. Terus kalau saya pribadi biasanya saya tidur itu jam 8. 8 apa? 8 malam. Oh tidur dulu. Iya, tidur dulu sampai jam 11. Nah itu kan karena masih dipegang sama kabar hari ini, kabar utama. Jadi kita masih aman kalau ada breaking, kalau ada apa gitu. Ada produsernya juga. Masih ada masih megang-megang lah. Cuma kan terpantau, oh masih aman nih. Cuma kalau udah breaking kan kita harus bangun mendadak gitu. Iya. Berarti jam 8 sampai jam 11 tuh tidur dulu. Saya tidur dulu tuh, habis itu baru ke kantor lagi. Nyenyak tuh. Karena awal-awal sih tidur ayam. Kan? Tapi setelah itu ya sudah. Karena takut tiba-tiba ada apa gitu. Iya, di alarm nggak? Di alarm teh, semua handphone itu alarm selalu 3 menit, 5 menit sekali saya bunyiin. Jadi ada waktunya kan? Snooze. Ada 5 menit bunyi lagi. Terus bangun, ya udah saya cek, saya buka online yang itu yang cepat kan. Oh nggak ada aman nih, saya buat TV. Semua TV One tuh TV tetangga, oh aman nih, nggak ada pergeseran atau pergerakan berita yang kira-kira aktif banget gitu, nggak aman lah. Nah terus dari situ baru tuh berangkat. Baru berangkat. Sampai sini jam? Ya jam 12. Jam 12. Ya udahlah mantap-mantap. Itu di saat orang-orang yang pada tidur nyenyak. Iya, ayam aja kagak bangun jam segitu. Kadang-kadang tuh pas keluar dari komplek tuh nanya, Mas kerjanya apa gitu. Siapa yang nanya? Komplek kok yang tutup pagar. Pelang nanya kan nanya. Oh, saya mau kerja di kawasan gitu. Oh, security. Saya senyum aja teh, udah aman itu, nggak pernah nanya lagi. Iya. Jadi kalau lagi aman tuh kerja malam apa gitu. Oh yaudah gitu. Cuma awal-awal aja, selebihnya sih mereka lama-lama tahu TV One ya. Saya pernah lihat Mas Jaki live Banjir Kampung Pulo deh, zaman dulu teh. Iya. Kayaknya pernah lihat live di KPK deh. Tapi kok beda ya gitu ya. Ya itu kan dinamika lama-lama kan nggak bisa ditutupin. Akhirnya tetangga kanan kita akhirnya tahu juga. Tahu juga. Pokoknya jam-jam segitu itu jamnya keluar komplek. Iya keluar komplek. Ya kan, tinggal pakai sarung aja digini. Dikira maling. Pakai sebo aja udah dikira maling. Pulang dari sini berarti kan itu udah pokoknya production bikin berita apa segala macam, naskah, dubbing gitu. Ya, dubbing itu juga ada. Dubbing ada juga. Terus udah gitu kan kabar pagi selesai jam setengah apa jam 6? Jam 6. Awal-awal dulu 6:30. Iya, benar. Nempel ke Akip kan? Habis itu baru jam 6 sempat ada diselingin sport kan. Habis itu ya udah jam 6. Saya stabil dari setengah 5 sampai jam 6 sekarang. Terus dari situ pulang. Ya, ngopi-ngopi dulu, ketemu sama teman nasi uduk bentar. Iya, bener-bener. Makan di depan tuh gorengan. Udah kira-kira kalau misalnya ngantuk banget biasanya saya tidur dulu di musola. Takut kecelakaan kalau naik motor kan. Habis itu baru saya berangkat pulang. Terus di rumah tidur lagi apa enggak? Di rumah tuh biasanya saya tidur lagi setelah azan zuhur, baru bisa tidur lagi tuh ke asar. Tapi kalau untuk ini agak susah karena kan gila ya, tidurnya dicicil gitu ya? Tidurnya dicicil, nggak bakal bisa tidur 8 jam kalau anak kabar pagi, nggak akan bisa. Saya udah coba bertahun-tahun tuh nggak akan bisa. Kalau bisa juga di jam berapa bingung? Iya. Siang hari itu kan nggak bisa tidur nyenyak ya. Maksudnya orang kita tahu di luar itu orang lagi sibuk, kalau matahari gitu kan. Panas gitu. Makanya kalau dibilang
kabar pagi itu harus jaga kesehatan ya benar. Bener ya. Benar, karena nggak semua orang bisa mungkin kerja begadang. Karena ini kan ibaratnya kesehatan ngumpulin racun teh. Semua orang istirahat, orang tidur, manusia itu kan ada metabolismenya masing-masing. Bagian dalam ini mengeluarkan racun, ini apa, dan nanti kan dikeluarkan pada pagi-pagi. Sedangkan kita justru harus aktif. Iya, iya. Saya bahkan makan aja itu diatur. Jadi metabolismenya itu mungkin saya balik. Dokter bilang jangan makan malam karena bisa gendut segala macam. Kalau saya justru saya makan malam, kenapa? Disitulah saya bekerja, berenergi. Saya AC kantor dingin, saya kerja kesana kesini. Kalau saya nggak makan, ya amsyong. Itu saya makan minum tuh justru pas lagi kerja. Iya. Justru kalau malam tuh ya tidur biasa. Pas sampai kantor baru saya makan nasi goreng, sikat. Apalagi makan yang malam kan nggak ada. Nasi goreng, mie goreng, martabak. Emang ada yang jualan malam gitu? Kadang-kadang ada nasi goreng, mie goreng gitu. Kadang-kadang beli di pasar, martabak. Tapi ya udahlah dijalanin aja gitu. Cuman orang tua kan nggak gimana. Orang tua itu kemarin itu kan sempat goyang sakit teh. Saya pikir kan adik-adik yang kakak-kakak saya juga waktunya kurang. Ternyata dengan saya ini mungkin hikmahnya saya nggak tahu ya ini benar atau enggak. Sempat kemarin ada bapak juga sakit jantung, ibu sempat kena pneumonia segala macam, sampai harus pokoknya medis yang agak-agak semi kritis gitu. Yang saya harus ke rumah sakit, bahkan sampai mencoba alternatif. Itu saya jabanin semua. Memang waktunya ada, mungkin kalau misalnya minta tolong sama kakak saya atau abang saya yang sudah berkeluarga, waktunya nggak ketemu, karena mereka sudah tujuan utamanya keluarga. Sedangkan saya kan sendiri, jadi saya fokus ke orang tua. Sampai pengobatan alternatif di luar kota pun saya jabanin. Kadang-kadang sampai saya pulang duluan nih, kabar pagi nih, saya izin, gue cabut duluan ya 5:30 ya. Kenapa? Mau ngantar orang tua karena mau ke Tangerang. Waktu itu ada pengobatan alternatif. Di sana itu tutupnya jam 8. Jadi mau nggak mau harus buru-buru gitu. Jadi itu sampai berapa tahun, 3 tahun tuh. Kena saraf kejepit, kena sakit tulang. Saya harus nganter-nganter. Tektokan sama kakak saya yang perempuan. Kakak saya nanti yang ke puskesmas yang ambil rujukan waktu itu medis. Nanti saya nganter. Jadi saat itu tuh prosesnya saya pikir mungkin saya harus fokus dulu ke orang tua dulu kali kan. Karena udah mulai senja teh, udah 80, dua-duanya udah 80. Terus dari sisi yang lain kemarin kena COVID juga udah mulai. Jadi ini di kampung ini tinggal dua orang tua saya nih. Mungkin yang paling tua sekarang di kampung. Jadi emang Jaki udah paling sepuh-sepuhnya nih udah. Kayak Jaki ngerasa gue sendiri karena emang buat jagain orang tua nih. Kayak rencana Allah tuh kayak gitu. Seperti itu mungkin kalau kita ambil positifnya aja begitu. Karena kalau buat apa negatif? Mikirin negatif malah ngerusak diri sendiri. Badan aja udah rusak gara-gara masuk kabar pagi, ya kan? Makanya kita harus bangun imun diri sendiri supaya buat menghandle yang jangan jahat-jahat pikiran itu. negatif yang lain-lain segala macem gitu ya. Toh kalau digibain orang, lumayan lah buat ngurangin dosa. Nah, itu dia. Kan gitu, teh. Iya bener. Intinya dosanya kan gitu pindah ke orang yang gibahin ya. Mau gibain ke apa mau? Terserah. Yang penting kan hablum minallah hablum minanas. Itu aja. Dia kan nggak tahu juga saya sholatnya bagus atau enggak. Dia juga nggak tahu apa yang saya lakukan di belakang. Ibaratnya ya itu kan cuma cerminan dia dilihat di mata, dia kan nggak tahu di belakang kita. Berarti lo tahu ya kalau orang-orang pada gibahin lo kayak begitu ya? Cuma dalam arti buat apa mau sampai kapan? Kita tidak akan bisa memenuhi hasratnya masing-masing kepala orang itu. Ya, sementara lu ada urusan sendiri juga. Aku ada urusan sendiri, yang saya juga punya pekerjaan sendiri, bahkan saya juga punya sampingan sendiri, dan orang kan nggak tahu saya tanggungannya berapa, saya apa yang saya lakukan di luar, apa yang saya lakukan di dalam. Yang penting ibaratnya kasarnya teh, lu nggak nyenggol gue nggak akan nyenggol lu. Itu aja. Tapi lu pernah disenggol orang? Sering, tapi terus lu nyenggol balik? Enggak lah, mungkin kalau dulu umurnya masih 20-an mungkin saya senggol jabanin balik. Tapi sekarang udah mau ngapain lagi? Iya. Udah menuju semakin tua kan, kadang-kadang kan kita semakin udah mulai low profile, udah mulai memikir. Jadi ya sudahlah, anggap aja pengurang dosa, udah gitu aja. Tapi sepanjang lo di TV One berapa puluh tahun? Berapa belas? 2000 berapa? 2007. 2007? Ya, dari awal, dari LaTV, masih zaman LaTV dong? Perubahan ke TV One. Agustus saya masuk. Fresh graduate atau dari TV lain dulu? Dari koran. Oh, dari koran. Cetak. Tempo. Nah, dari Tempo. Terus itu berapa tahun berarti di Tempo? Di Tempo 2 tahun. Pantesan lu ditaruh di investigasi. Investigasi kan kuat di Tempo kan, kuat banget dia, ya kan? Ya gitulah diajarinnya saya gitu. Berarti berapa tahun tuh sempat di Tempo? Tempo 2 tahun.
Saya koran, tapi karena mungkin agak-agak degil ya, masih jiwa-jiwa mahasiswanya masih ada, kadang diperbantukan di majalah buat ngejar-ngejar siapa gitu. Habis itu baru langsung nanti diperbantukan lah ke majalah, karena kan koran kan sama ini majalah kan jadi satu waktu itu. Terus nanti wah kurang nih, gue butuh orang, yaudah saya yang dikirim. Nanti diajarin dulu sama teman-teman majalah, masih nasional majalah. Ki, gue butuh ini, backgroundnya ini, ntar lo kejar ini ya, oke. Bagaimana caranya terserah, lo mau nyamar, lo mau pakai jadi gembel. Pernah jadi apa? Nyamarnya? Pernah jadi gembel, pernah. Serius jadi gembel banget, lu nyiapin diri. Celana pendek bolong-bolong teh beneran. Celana pendek bolong-bolong, terus bawa. Iya, kayak mulung biasa pernah. Nyediain bajunya sama siapa? Di investigasi pernah, di TV juga saya gitu pernah. Itu nyediain bajunya lu sendiri aja. Baju-baju gembel ala-ala lap-lap itu masih bisa dicuci besar deh. Terus muka diawut-awutin. Kebetulan waktu itu muka masih jerawatan, jadi enak. Jadi pas. Muka gembel banget. Mukanya udah gembel banget ya. Nggak ada jaim-jaimnya. Kebetulan saya juga orangnya nggak jijian, biasa aja gitu. Nah, lu pura-pura jadi gembel, nyamar jadi gembel, memantau apa? Ya memantau pergerakan, misalnya ini ada selundupan barang apa enggak, pergerakan pabriknya gimana. Terus saya lihat belaga nggak tahu aja, nanya-nanya ke orang, ini pergerakan pabriknya seperti apa, benar nggak sih ini selundupan, benar nggak sih ini pernah kan gembel mah kagak nanyanya sampai sedetil itu kali. Kalau kita triknya harus belaga bego, oh saya butuh ini nih, kira-kira apa ya, kira-kira butuh ini kemana larinya ya, saya lihat juga. Oh ini orang ini nggak sehari 2 hari kadang-kadang sebelum ada kamera masuk saya duluan sendirian ke sana. Ntar takutnya nanti kamera masuk aktivitasnya tidak seperti biasanya, kan nanti kan kasihan juga temennya. Lalu masuk sendiri tapi bawa kamera tersembunyi berarti? Saya bawa sendiri, kadang-kadang saya iseng-iseng handphone dulu saya utak-atik lah supaya bisa disamarkan supaya tidak ketahuan sama orang-orang yang bermasalah seperti itu. Kita simpen, ada caranya tersendiri teh. Terus kita liatin, oh kita harus begini, harus begini. Pernah jadi gembel? Pernah nyamar apa lagi? Pernah jadi semi gigolo pernah. Karena ada waktu zaman karena lagi pembahasannya ke situ. Rian Jombang saat itu. Iya. Dan Jombang kan tidak semuanya bisa fasih ke sana kan. Saya linknya ada. Gara-gara waktu itu saya pernah liputan Hari AIDS sedunia. Jadi tahu tuh teman-teman ini nih. Teman-teman linknya ada nih. Saya kan selalu jaga komunikasi, misalnya dia Nasrani, saya ucapkan selamat Natal, yang Islam. Jadi walaupun tidak bertemu, tapi selalu WhatsApp, BBM zaman dulu teh. Tapi itu cuma nyamar aja kan gigolo, nggak ada prakteknya kan. Bahkan teman-teman kadang, aduh nih teman gue sendiri lagi di sini, kadang-kadang begitu teh. Iya. Ya ampun. Jadi kan kadang-kadang ya udahlah itu pribadi lo, ya udah. Ya jelas lo nggak nyenggol gue, nggak nyenggol lo, that's it gitu. Gigolo pernah, terus pura-pura jadi apa lagi nyamar? Terus apalagi waktu itu pernah yang saya sampai nangis itu adalah saat saya ingin membeli bayi. Waktu itu saya investigasi di TV One, ditelusur penjualan bayi. Saat itu lagi rame, backgroundnya kasus aborsi teh. Saya ngebayangin, saya udah nyamar sebagai pembeli bayi janin gitu. Saya nyamar, ketemu sama di satu tempat. Sama oknum dokter, itu saya gendong bayi umur 2 hari di tangan saya, masih ini kameramen saya tuh udah bingung tuh. Saya udah kode buruan ini gue mau nangis. Di dalam hati tuh udah begitu tuh, udah gemeter gini. Bayi teh 2 hari teh. Saya ketemu sama teman-teman yang di Ijon itu dalam artian ditabung teh. Jadi dia siapa yang mau, jadi bayinya itu supaya sehat, diberi multivitamin segala macam, nanti pas udah lahiran diambil. Nah itu suka dukanya ada teh. Bahkan yang pernah saya sedih juga itu mungkin agak berbau mistik ya. Pada saat saya megang kasus menyingkap tabir, terkadang itu kan jenazah itu atau korban tuh dibuang di tempat-tempat daerah-daerah yang serem, yang orang tidak jin tahu. Buang anak lah istilahnya. Di hutan segala macam. Langkah pertama yang saya lakukan biasanya kalau kayak gitu, saya adalah ketemu ketua adat. Rules-nya apa? Saya kulonowon kalau bahasa di mana bumi kita di mana itu kan kita harus menjunjung tinggi adat istiadatnya. Saya tanya, Pak, saya mau ke sini, saya dari TV One. Saya mau liputan ini Pak, boleh Pak? Kasusnya 2 tahun 3 tahun yang lalu. Saya ceritakan, terus ketua adatnya, oh boleh Mas.
Tapi ada tapinya nih Teh. Tapi nanti liputannya nggak boleh dari ketemunya jam 8 ke atas ya. Jangan jam 8 kurang. Karena? Nanti sebelum maghrib pulang ya. Saya tidak pernah bertanya kenapa. Oh. Karena itu merupakan adat istiadat sana. Ya. Itu sering beberapa kali. Jangan sampai nanti kita sudah dari Jakarta ke daerah, kita nggak tahu ya Teh, kadang-kadang gambar hilang. Teman-teman ada Teh dari stasiun TV lain datang, mungkin beda hari, karena mungkin jalurnya tidak seperti saya, mereka langsung main ambil aja, tiba-tiba datang ke Jakarta gambarnya hilang. Mas, aku boleh nggak? Aduh, mohon maaf, bukannya nggak mau bantu. Aku CA, nggak bisa, bukan seperti daily. Dan kita 30 menit, ada gambar-gambar eksklusif yang harus kita tayangkan dan tidak boleh dimiliki oleh TV lain. Jadi kadang-kadang tuh kita harus, mohon maaf, mungkin didoakan dulu supaya kita selamat perjalanan, berdoa. Adat istiadatnya daerah itu apa, bisa ikutin. Gitu ya. Bahkan sampai yang harus saya niatin tuh Teh, kadang-kadang seperti ini. Ya Allah, saya liputan ini intinya membantu korban supaya keadilan kepada korban, karena dia sudah tidak bisa membela diri, pelakunya masih berkeliaran, tolong mudahkanlah. Kadang ada aja ketemu jalannya Teh. Bahkan kadang nih Teh, mungkin tidak semua orang mengalami. Saat sudah tayang dan kita sudah bikin senormal mungkin, seadil mungkin, kadang-kadang tuh kebawa mimpi Teh. Mas, makasih ya sudah diliput, Mas kasih ya udah tayang. Itu muncul di mimpi tuh? Muncul di mimpi. Kadang-kadang seperti itu Teh. Kameramen saya tanya, lu dimimpin nggak? Iya. Gitu. Ya udah. Itu kan dinamika Teh, makanya ini kita alami nih semua nih. Semua dari yang CA, yang korlip, yang produser. Akhirnya kan pas kita di produser, kita udah punya pengalaman bagaimana membuat berita yang baik. Aduh, ini cerita Jaki ini kayaknya harus dilanjutin di episode yang lain. Bener nggak? Udah abis dicolekin sama si Mas Andi nih dari tadi. Jaki makasih ya. Terakhir deh, harapan lu di Ramadan 2024 ini apa? Kebetulan orang tua lagi umroh, ibu lagi di sana. Saya bilang, Bu, doain ya Bu di Raudhah, jodoh gitu. Terus ibu mau jodohnya seperti apa, soleh silahkan. Mau apa, doain itu aja. Sama umur panjang di TV One, semoga TV One tambah bagus, tambah jaya gitu aja. Supaya kan buat kemaslahatan seluruh warga TV One. Bener, sama bantu apalagi kan kita juga. merintis ya Teh ya. Bener. Ngerasa banget bagaimana kan 2007, dari awal. Gue Ya. 2008. Bagaimana perjuangan kita dulu membangun TV One jadi besar seperti sekarang itu kan beda sama teman-teman yang baru masuk. Dan kita kan merintis tuh dari awal. Betul, historinya kita tahu. Panjang. Gitu. Keringat, darah, nangis, seneng-seneng apa semua ada di sini. Jaki makasih. Iya. Ya. Sama-sama. Oke, ketemu lagi kapan-kapan. Ini cerita mistisnya kita harus bongkar nih kapan-kapan nih. Kita ketemu lagi di bakwan berikutnya dengan Indi Rahmawati. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.